Shalom saudaraku, dimanapun Anda berada. Senang kembali menjumpai saudara. Saya berharap kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus. Selamat datang di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami hari ini. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk mengerti dan memahami segala kehendak-Mu bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, tidak gampang untuk memahami dan mengerti jalan-jalan Tuhan itu, saudara. Firman Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Karena kita sering tidak mampu untuk memahami jalan-jalan Tuhan, kita seringkali memaksa Tuhan untuk mengikuti kemauan, kehendak, dan rencana kita sendiri. Tetapi kita tidak mau mengikuti jalan-jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu memang sulit untuk dipahami dan dimengerti, dan sepertinya tidak masuk akal, saudara. Orang yang hanya terfokus pada perkara-perkara yang lahiriah akan sangat mudah kecewa dan bersungut-sungut kepada Tuhan, seperti bangsa Israel. Firman Tuhan berkata, nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib, tidak ingat besarnya kasih setiamu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihadiknya laut Teberau sehingga kering, dibawanya mereka berjalan melalui samudera raya, seperti melalui padang gurun. Saudara, sekalipun bangsa Israel telah mengecap dan menikmati perbuatan Tuhan yang ajaib, mereka belum juga mengerti dan memahami jalan-jalan Tuhan. Tuhan berkata, 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Saudara, kalau kita tidak mengenali dan mengerti jalan-jalan Tuhan, kita tidak akan memiliki pengalaman iman berjalan bersamanya. Dengan memahami jalan Tuhan, kita juga akan semakin mengenal pribadinya, saudara. Firman Tuhan berkata, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudaraku, salah satu hal yang sangat indah dalam kehidupan orang percaya adalah kita belajar untuk mengenal dan memahami jalan-jalan Tuhan yang luar biasa dan ajaib. Namun dalam kenyataannya, jalan Tuhan sangat bertentangan dan berbeda dengan jalan-jalan kita. Jalan Tuhan itu terkadang aneh atau ganjil menurut pemandangan dan penilaian kita, dan hal itu sulit digambarkan atau dibayangkan. Firman Tuhan berkata, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, jalan-jalan Tuhan juga seringkali sangat bertentangan dengan apa yang kita harapkan dan apa yang kita inginkan. Mengapa Tuhan memiliki jalan-jalan yang ajaib dan berbeda dengan jalan manusia? Kita yang belum memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan akan berspekulasi bahwa jalan-jalan Tuhan itu sama atau sesuai dengan keinginan dan kehendak kita sendiri. Apabila kita beranggapan dan berpikir seperti itu, maka dengan cepat kita akan menyimpulkan, inilah jalan Tuhan. Sebaliknya, jika jalan-jalan Tuhan itu tidak seperti yang kita harapkan, kita pun akan berkata, oh ini bukan jalan Tuhan. Di dalam Alkitab kita akan menemukan betapa jalan-jalan Tuhan itu justru sangat bertentangan dengan segala keinginan dan juga logika kita. Contohnya, ketika terjadi kekeringan dan kelaparan, Tuhan membawa Elia ke sungai Krit dan burung-burung gagak memberinya makan. Setelah itu kita renungkan, apa yang dialami Elia itu sungguh tidak masuk akal. Tetapi itulah jalan Tuhan yang benar-benar tak dapat kita selami. Saudara, dunia memiliki prinsip
setiap kejahatan juga harus dibalas dengan kejahatan. Bahkan pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Bagaimana jalan Tuhan? Jalan Tuhan adalah agar kita mengasihi musuh atau orang yang membenci kita. Dikatakan, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Saudaraku, Tuhan mengenal kita bahkan saat kita masih di dalam kandungan. Firman Tuhan berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Hal ini membuktikan bahwa Tuhan memiliki rancangan dan jalan tersendiri bagi setiap kita. Dan kita tahu bahwa rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang cemerlang. Oleh karena itu saudara, jikalau hari ini kita berada pada kondisi dan situasi yang tidak sesuai dengan harapan kita, jangan pernah kita menyalahkan Tuhan atau menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain. Tetapi mari kita belajar untuk menerima dan bersyukur dalam setiap keadaan. Dan mari kita semakin bergaul karib dengan Tuhan di dalam persekutuan yang intim, dalam doa dan firman Tuhan setiap hari, sehingga kita mampu untuk memahami jalan-jalan Tuhan bagi setiap kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa jalan-Mu yang ajaib bagi kami. Kami hanya mau mengikuti jalan-jalan-Mu saja ya Tuhan, karena jalan-Mu yang terbaik bagi kami. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami jalan-jalan Tuhan bagi kami, bahwa kami semakin dekat kepada Tuhan dan mampukan kami untuk berjalan dalam jalan-jalan Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami semua yang mendengar program ini, dimanapun mereka berada, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, goncangan, mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka, serta buka jalan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dan apapun yang mereka lakukan. Kami berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa. Mari Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah bencana alam. Tuhan yang memberikan pertolongan, kekuatan, dan penghiburan bagi saudara kami di sana. Mereka yang di tempat pengungsian, mari Tuhan tolong mereka. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia, Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memulihkan bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita sudah berdoa, saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan kita berputus asa. Mari kita tetap berdoa, bersuka cita senantiasa. Sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.